Semarang. Press release pernyataan keberatan pemuda Pancasila Koti Jawa Tengah terhadap Polda Jawa Tengah dengan terbitnya surat perintah penghentian penyelidikan atau SP3 atas dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh Syekh Puji. Sehubungan dengan ini, kami organisasi pemuda Pancasila Koti Jawa Tengah sebagai pendamping dan pengawalan terhadap anggota PP yang melaporkan terkait dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh Pujiono Cahyo Widianto alias Syekh Puji atas pelanggaran terhadap Undang-Undang Perlindungan Anak Pasal 26 Jo ayat 1 huruf C, Pasal 66 Jo Pasal Undang-Undang RI Pasal 66 Jo Pasal 59 Jo ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 dan tentang perubahan pertama atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak dan kasus tindak pidana Pasal 76 Jo Pasal 76E Jo Pasal 81 ayat 1, 2 dan 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 dan tentang perubahan pertama dan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak telah mendapatkan surat pemberitahuan perkembangan hasil penyelidikan nomor B garis miring 297 garis miring Romawi 6 garis miring res titik 1 titik 1 titik 1 garis miring 2020 garis miring reskrim tanggal 16 Juni 2020 dari Polda Jawa Tengah yang isi surat tersebut menerangkan dikeluarkannya surat perintah penghentian penyelidikan nomor SP.H titik lidik garis miring 102 titik B garis miring 6 2020 oleh Diskrimum Polda Jawa Tengah pada tanggal 15 Juni 2020. Pada kesempatan yang baik ini, kami sebagai masyarakat dan sebagai anggota Ormas Pemuda Pancasila menyatakan keberatan dengan sangat kecewa atas kebijakan yang dikeluarkan dengan dikeluarkannya surat perintah penghentian penyelidikan oleh Ditreskrimum Polda Jawa Tengah pada tanggal 15 Juni 2020 terkait kasus pelanggaran terhadap Undang-Undang Perlindungan Anak yang diduga dilakukan oleh Pujiono Cahyo Widianto alias Syekh Puji. Adapun pernyataan keberatan kami atas surat perintah penghentian penyelidikan tersebut didasari hal-hal sebagai berikut. 1. Bahwa penanganan perkara atas pelanggaran yang diduga dilakukan oleh Syekh Puji merupakan kejahatan yang sangat serius dan bisa membahayakan anak bangsa sebagai generasi penerus cita-cita bangsa. Seharusnya penanganan dilakukan secara khusus sebagaimana amanat Pasal 59 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak, di mana dalam pasal ini menyebutkan pemerintah daerah dan lembaga negara lainnya berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan khusus kepada anak. 2. Penanganan penyelidikan yang dilakukan penyidik Polda Jawa Tengah terhadap kasus ini tidak maksimal dan tidak profesional, tidak menunjukkan sebagai polisi yang promoter dalam kurung profesional, modern dan terpercaya seperti yang selama ini digaungkan oleh pihak kepolisian dalam meningkatkan kinerjanya. Kasus yang seharusnya ditangani secara khusus sesuai Undang-Undang Perlindungan Anak, malah penanganannya sebaliknya tidak dilakukan secara khusus. Untuk itu kami sangat keberatan penyelidikan kasus ini dihentikan. 3. Bahwa dengan adanya surat perintah penghentian penyelidikan nomor SP.H lidik garis miring 109 titik B garis miring Romawi 6 garis miring 2020 oleh Ditreskrimum Polda Jateng pada tanggal 15 Juni 2020 berpotensi menambah pelaku kejahatan dan korban kejahatan terhadap anak secara signifikan. Apalagi hal ini pernah dilakukan oleh Syekh Puji pada tahun 2008 yang lalu sehingga perlu ditangani secara khusus dan serius. 4. Ya, yang tahun 2008 yang kasus Ulfa kan 2008. Ya. Oke, saya lanjutkan. Yang keempat,
sesuai Undang-Undang nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan Undang-Undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak. Seharusnya perkara ini ditangani secara khusus dan penyidik Polda Jawa Tengah diwajibkan bekerja keras untuk mengungkap perkara ini dari fakta-fakta yang sudah ada serta tidak memutuskan dengan cepat dengan menerbitkan SP 2. 5. Bahwa atas terbitnya surat perintah penghentian penyelidikan nomor SP-H-LID-B-6 oleh Ditreskrimum Polda Jawa Tengah pada tanggal 15 Juni 2020, kami mewakili masyarakat dalam peran serta mengawasi kinerja aparatur pemerintah menyampaikan keberatan dan meminta kepada Polda Jawa Tengah untuk membatalkan surat perintah penghentian penyelidikan nomor SP-H-LID-B-6-B-2020 oleh Ditreskrimum Polda tersebut. 6. Dalam hal keberatan dari pelapor atas penghentian penyelidikan, kami mohon agar Polda Jateng segera melakukan gelar perkara untuk menentukan kegiatan penyelidikan dapat atau tidaknya ditingkatkan ke tahap penyidikan. Bahwa semua keberatan kami tersebut juga telah disampaikan oleh kuasa hukum kami ke Kapolri sesuai surat nomor 04/HBS/Prop/X/non-6/2020 yang ditembuskan ke 1. Irwasum, 2. Kabareskrim, 3. Kadif Propam Mabes Polri, 4. Kapolda Jawa Tengah, 5. Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, 6. Gubernur Jawa Tengah, 7. Kompolnas, 8. Komisi 3 DPR RI, 9. Komisi Perlindungan Anak, 10. Komnas Perlindungan Anak Indonesia, dan 11. Lembaga Perlindungan Anak Indonesia. Ketujuh, kami juga berharap perkara ini bisa ditangani Mabes Polri mengingat peristiwa ini dilakukan oleh orang yang pernah tersangkut dengan perkara yang sama, sehingga diyakini memiliki tipu daya muslihat agar perkara ini sulit untuk diungkap. Yang kedelapan, selanjutnya Polda Jateng agar segera melakukan gelar perkara ulang dan gelar perkara khususnya dalam hal dilakukan visum ulang agar disertai dengan menghadirkan seorang psikolog anak. Hal ini dilakukan agar sebagai saksi lebih berimbang. 9. Demikian besar harapan kami agar dilakukannya gelar perkara dengan melibatkan seluruh pihak terkait dikarenakan kami menganggap telah memiliki bukti-bukti permulaan yang cukup sebagaimana yang ada dalam surat keberatan yang dikirim oleh tim pengacara kami ke Kapolri. 10. Kami akan terus mengawal kasus ini sampai tuntas sehingga benar-benar menghasilkan rasa keadilan pada masyarakat. Demikian pernyataan keberatan kami atas surat perintah penghentian penyelidikan nomor SP-HLID-B-6/2020 dari Ditreskrimum Polda Jawa Tengah ini kami sampaikan. Semarang, 29 Juni 2020, Koti Mahatidana, Pemuda Pancasila, Jawa Tengah. Komandan Koti Karisdenan Semarang, Alexander Joko Sulistyo BSE. Wakil Komandan Koti Karisdenan Semarang, Nur Ajitoro. Sekretaris Koti Karisdenan Semarang, Agi Ponidi. Ketua PAC Pemuda Pancasila Ungaran Timur, Pri Hastanto. Penasihat Koti Karisdenan Semarang, Pak Setio. Ketua PAC Pemuda Pancasila Ungaran Barat, Gus Nur. Dan komandan-komandan posko seluruh Karisdenan Semarang. Demikian kami sampaikan atas perhatiannya. Terima kasih.